Perkenalkan, nama saya Alphonsus Bello, NIM 1104144. Tanggal ujian Kamis 21 Januari 2021. Dosen pengampu Bapak Adi Mursalim, SEMM. Di sini saya akan menjawab soal bagian A. 1. Berapa kali Anda hadir dalam kuliah? Kenapa Anda harus hadir dalam kuliah perilaku organisasi? Saya hadir 14 kali karena saya harus hadir adalah saya mau belajar menuntut ilmu lebih mendalam lagi tentang apa itu perilaku organisasi, dan kalau bolos itu merugikan diri kita sendiri karena kita tidak dapat ilmu yang bermanfaat. Dan belajar itu asik dan seru karena banyak manfaat yang diperoleh dalam belajar dan selalu hadir di mata kuliah perilaku organisasi. 2. Sebutkan dan jelaskan tugas terstruktur yang sudah saudara buat dan manfaat apa yang saudara peroleh mengerjakan tugas terstruktur tersebut. 1. Tugas terstruktur 1 adalah menonton sebuah video tentang perilaku organisasi, yaitu perilaku organisasi adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang perilaku tingkat individu dan tingkat kelompok dalam suatu organisasi serta dampaknya terhadap kinerja, baik kinerja individu, kelompok maupun organisasi. Manfaat yang saya peroleh dari tugas tersebut adalah saya bisa mengetahui apa itu perilaku organisasi dan mengetahui macam-macam dan tujuan perilaku organisasi. 2. Tugas terstruktur yang kedua adalah menjawab 4 pertanyaan, yaitu pengertian perilaku organisasi menurut para ahli, menjelaskan manfaat mempelajari ilmu perilaku organisasi, menjelaskan elemen-elemen dari perilaku organisasi, menjelaskan ruang lingkup perilaku organisasi, dan juga untuk menjelaskan sebuah video mengenai perilaku organisasi. 3. Tugas terstruktur yang ketiga adalah menjelaskan isi dari dua link yang dibagikan dan pertanyaan yang berkenaan dengan video tersebut adalah menonton 3 video dan menjawab 5 pertanyaan. Manfaat dari tugas ketiga ini adalah mengajarkan kita untuk berlatih berbicara di depan kamera dan membuat saya belajar dan lebih semangat lagi dengan menjawab soal-soal yang diberikan oleh dosen saya. 4. Tugas keempat adalah mencari di YouTube tentang analisis lingkungan bisnis dan analisis lingkungan internal dan eksternal, yang membuat kesimpulan dari video-video yang ditonton dan membuat ringkasan di GC dan juga di link videonya. Kesimpulan, lingkungan bisnis adalah keseluruhan hal-hal yang atau keadaan ekstern badan usaha atau industri yang mempengaruhi kegiatan industri, organisasi, atau kekurangan atau institusi di luar organisasi bisnis yang dapat mempengaruhi kinerja bisnis. 5. Kekuatan tawar-menawar pemasok. Bagaimana perusahaan mengumpulkan dan menafsirkan informasi tentang para pesaing? Mereka disebut analisis pesaing. Analisis pesaing memusatkan perhatian pada setiap perusahaan untuk bersaing secara langsung dengan sebuah perusahaan. Perusahaan perlu memahami 1. Apa yang menggerak pesaing seperti yang ditunjukkan oleh tujuan-tujuan masa depannya. 2. Apa yang sedang dilakukan oleh pesaing seperti yang diungkapkan oleh strategi saat ini. 3. Apa yang diyakini oleh pesaing tentang dirinya sendiri dan tentang industri seperti yang ditunjukkan oleh asumsi-asumsinya. 4. Apa kemampuan perusahaan seperti yang ditunjukkan oleh kapasitasnya. Struktur secara umum didefinisikan sebagai konsentrasi geografis dari sektor-sektor manufaktur yang sama. Kesimpulan, lingkungan eksternal dan internal. Untuk menganalisa lingkungan perusahaan akan dibagi menjadi 2 lingkungan. Yang pertama internal dan eksternal. Lingkungan eksternal menggunakan pendekatan Palu Strength Analysis, sedangkan lingkungan eksternal menggunakan pendekatan Five Force Analysis. Hasil analisis lingkungan di internal tersebut akan dinawarkan kekuatan dan kelemahan Soko Sari Musik, yaitu kekuatan sarana pendukung penjualan dan berupa rental studio dan les khusus musik. Memiliki 2 mobil operasional dan belajar kegiatan pengantaran barang alat musik kepada pelanggan. Kemudian manfaat dari tugas yang keempat adalah saya bisa mengetahui dan lebih memahami apa itu analisis lingkungan bisnis dan analisis lingkungan internal dan internal. 5.
Tugas terstruktur kelima adalah menjelaskan 2 link yang memberikan oleh dosen dan 5 pertanyaan yang mendapatkan dalam 3 video memiliki 1 link tersebut. Kami disuruh menjelaskan apa itu perilaku organisasi, yaitu studi akademis tentang bagaimana orang bertindak dalam kelompok, prinsip-prinsip diterapkan terutama dalam upaya membuat bisnis, bidang penelitian yang didedikasikan untuk meningkatkan kinerja, mendorong kepemimpinan. Masing-masing memiliki tindakan yang direkomendasikan sendiri, seperti mengatur ulang grup, memodifikasi struktur kompensasi, atau mengubah metode evaluasi ketika Western Electric Company melanjutkan sedangkan studi perilaku pekerja yang sekarang terkenal di pabrik Thorn Worth di Cicero. Manfaatnya, saya bisa mengetahui apa itu perilaku organisasi dan membuat saya lebih giat dan mengetahui perilaku organisasi lebih mendalam lagi. Dan 5 pertanyaan dari 3 video itu saya menyebut dan menjelaskan judul dari 3 video tersebut dan melihat siapa yang menjadi pembicara dalam video tersebut, menjelaskan dari isi dari 3 video tersebut dan menjelaskan apa yang saya peroleh dan menonton dari 3 video tersebut. Manfaat yang saya peroleh dari menonton 3 video tersebut yaitu saya mendapatkan ilmu dan pengetahuan mengenai video tersebut dan lebih mendalaminya lagi dan menjadi giat dalam belajar. 6. Tugas terstruktur yang keenam adalah membuka YouTube dan menulis teori kepribadian dan mood dan emosi dan buat kesimpulan. Lampirkan juga link YouTube-nya. Di sini saya mencari teori kepribadian, mood dan emosi dan juga membuat kesimpulannya. Manfaat yang saya peroleh dari tugas ini adalah saya bisa mengerti apa itu kepribadian, mood, emosi, dan saya juga belajar menyimpulkan dan lebih mendalaminya lagi. 7. Tugas terstruktur yang 7 adalah 1. Menjelaskan apa yang dimaksud dengan suasana hati adalah perasaan-perasaan yang cenderung kurang intens dibandingkan emosi dan sering kali tanpa rangsangan kontekstual. 2. Jelaskan apa yang dimaksud dengan efek adalah sebuah istilah umum yang mencakup beragam perasaan yang dialami orang yang meliputi emosi maupun suasana hati. Jelaskan hubungan antara efek suasana hati dan emosi. Beragam perasaan yang dialami orang meliputi emosi dan suasana hati. 4. Coba berikan contoh ragam emosi. Rasa marah, rasa takut, sedih, bahagia, benci, terkejut, kecewa, malu, iri, jijik, berharap, cemburu, kecewa, cinta, bahagia, frustasi, antusias. 5. Apa yang dimaksud dengan biologi emosi? Intensitas emosi dan frekuensi dan durasi emosi. 7. Jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi emosi dan suasana hati. Kepribadian, waktu dalam sehari-hari, dalam minggu, cuaca, stres, aktivitas sosial, tidur, olahraga, umur, jenis, kelamin. 8. Apa yang dimaksud dengan regulasi emosi? Regulasi emosi merupakan kemampuan seseorang untuk tetap positif ketika menghadapi tantangan, ketika mengalami tekanan, dan mencegah diri untuk terpurukkan perasaan negatif seperti marah, rasa tidak nyaman, dan sedih. Regulasi emosi memiliki tujuan yaitu untuk meminimalisir dampak negatif dan dari persalahan yang dihadapi dengan cara melakukan monitor dan evaluasi terhadap pengalaman emosional. 9. Jelaskan aspek regulasi emosi. Strategi individu meyakini bahwa ia mampu untuk mengatasi masalah, mengurangi emosi negatif, mampu mengendalikan diri. Tujuan individu memiliki kemampuan yang bertujuan untuk menghindari emosi dan agar tidak terpengaruh oleh emosi negatif yang dirasakan sehingga tetap dapat bersikap dan berperilaku dengan baik. 10. Apa yang dimaksud dengan kerja emosional?
adalah ekspresi seorang karyawan dari emosi-emosi yang diinginkan secara organisasional selama transaksi antar personal di tempat kerja. 11. Apa yang dimaksud dengan emosi yang dirasakan dan emosi yang ditampilkan? Emosi yang dirasakan atau feel emotion adalah emosi sebenarnya seorang individu. Emosi yang ditampilkan adalah emosi-emosi yang diharuskan secara organisasional dan dianggap sesuai dalam sebuah pekerjaan tertentu, dan bukan emosi bawaan tetapi emosi yang dipelajari tampakan. 11. 12. Apa yang dimaksud dengan kecerdasan emosional? Adalah kemampuan seseorang untuk mendeteksi sebuah mengelola petunjuk-petunjuk dan informasi emosional. Kecerdasan emosional tidak hanya berfungsi untuk mengendalikan diri sendiri, namun juga mencerminkan bagaimana cara mengelola ide, konsep, karya, atau produk sehingga hal itu diminati oleh banyak orang. 13. Jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kecerdasan emosional. Faktor otak, mengungkapkan bagaimana otak yang memberikan tempat yang istimewa bagaimana amigdala dan lingkungan keluarga berperan sebagai wadah untuk mencari emosi. 14. Sebutkan dan jelaskan 5 dimensi kecerdasan emosional. Yang pertama, kesadaran diri sendiri adalah sadar atas apa yang dirasakan. Manajemen diri sendiri adalah kemampuan mengelola emosi dan mendorong Anda sendiri. Motivasi diri sendiri adalah kemampuan bertahan dan menghadapi kemunduran dan kegagalan. Empati adalah kemampuan yang dirasakan apa yang dirasakan orang lain. Emosi, keterampilan sosial adalah kemampuan menangani emosi-emosi orang lain. Manfaat dari tugas terstruktur ketujuh ini adalah saya bisa mempelajari itu emosi, mood, dan suasana hati, dan bisa juga mengetahui tujuan dan hal-hal lain yang ada di dalam materi tersebut. Rapat terstruktur saya adalah membuat ringkasan dan video record ringkasan saya dengan YouTube dan posting di Kimeter pribadi. Di dalam tugas ini saya menjelaskan tentang kajian teori landasan, teori sikap dan pengertian sikap. Manfaat dari setiap tugas ke-8 ini adalah saya bisa dalam mengetahui manfaat dan tugas ke-8 ini saya bisa mendalami atau mengetahui apa itu sikap dan macam-macam sikap. Tugas 9, teori kepribadian model 15 besar atau Big Five Personality untuk menempatkan orang yang tepat untuk suatu pekerjaan. Manfaatnya membuat saya rajin dan belajar dan mengetahui apa itu personality trait dan lebih mendalam lagi. Tugas terstruktur yang ke-10, membuat ringkasan dalam bentuk PDF, link dari Google dan link dari YouTube juga ditampilkan. Manfaat mengajar saya apa arti berkomunikasi dalam suatu organisasi dan macam-macam tujuan komunikasi. 11, tugas terstruktur yang ke-11, stres merupakan suatu respon atletik individu terhadap situasi yang diterima seseorang sebagai suatu tantangan atau ancaman keberadaannya. Secara umum, orang yang mengalami stres merasakan perasaan khawatir, tekanan lebih, ketakutan, reaktif, depresi, cemas, dan marah. Apa yang dimaksudkan kepribadian? Sebutkan dan jelaskan tipe-tipe kepribadian manusia. Kepribadian adalah keseluruhan secara individu
bereaksi dan berinteraksi dengan seorang individu. Lain di samping itu, kepribadian sering diartikan sebagai ciri-ciri yang menonjol pada diri sendiri individu. Lain seperti pada orang yang pemalu dikenakan atribut. Tipe-tipe kepribadian itu ada INFP, adalah seorang yang idealis. 2. INTJ adalah orang-orang yang dapat dan cepat memahami pola atas suatu peristiwa yang tengah terjadi, kemudian menyusun perspektif dalam jangka panjang. 3. ENFJ adalah si pencari makna. Ia tertarik untuk memahami pemikiran orang lain, hubungkan antar ide, bahkan hubungan sosial, punya komitmen tinggi dalam bekerja. Tipe terkait MBTI ini ingin melayani orang-orang yang di sekitar sebaik mungkin. Baik, mungkin sekian jawaban dari saya. Maaf jika ada kekurangan. Sekian dan terima kasih.